Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobo Alas Pokja PSNO Kabupaten Blitar. Pada kesempatan ini kita akan belajar membuat pupuk organik. Kenapa pupuk organik? Karena pupuk organik itu sangat ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Di sini di tempatnya Pak Bawi di RT 1 RW 2 lingkungan Kebonsari, Kelurahan Garum, Kabupaten Blitar. Di sini luas lahan yang tersedia adalah 6.000 meter persegi dengan jumlah bibit yang sudah siap mulai dari yang kecil sampai yang besar kurang lebih 36.000. Untuk bagaimana nanti membuat pupuk organik, kita langsung tanyakan kepada masternya, yaitu Mas Bawi. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum Mbak Bawi. Waalaikumsalam. Lagi kenapa ini? Lagi wiwil yang baru tunas di sambungan itu harus dibersihkan biar pertumbuhannya itu langsung menuju kepada entresnya. Ini saya tadi melihat-lihat ke sana itu kok tuh namanya itu sangat subur, hijau, dan kayaknya juga sangat sehat. Itu rahasianya apa itu kira-kira? Kalau rahasianya itu pertama kali yang saya gunakan itu saya memakai pupuk organik. Maksudnya pupuk organik itu dari bahan limbah lingkungan, semisal kohe ayam, kohe kambing, dan kohe-kohe yang lain. Lalu kita jadikan satu, kita fermentasi, nanti kita cek hasilnya dan kita cek kekurangannya apa gitu. Terus ini termasuk apa ini, Pak? Kalau ini pupuk organik ketika untuk pertumbuhan, karena ini ada kohe ayamnya. Jadi pupuk organik itu ada tergantung kegunaannya ya? Iya, untuk apa gitu. Jadi dan juga pupuk organik itu ya tidak mudah untuk hilang, alias awet. awet ya, Nah, ya. kalau kimia itu biasanya setelah dipupukkan jarak 2 minggu atau 3 minggu harus ditambah lagi. Ya. Tapi kalau organik itu bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dan ramah lingkungan ya. Yang jelas itu ramah lingkungan. Menjaga kelestarian tanah kita sendiri. Kalau kita menjaga kelestariannya, maka tanaman kita akan subur. Gitu. Berarti ini untuk yang pertumbuhan. Berarti nanti ada lagi cara buatnya yang untuk buah ya. Untuk pembuahan ketika pembuahan nanti ada bahannya sendiri. Kalau yang ini mau saya spilkan terkait bahan ya. Ya, ya. Kalau terkait bahan ini pertama ada, ini sudah saya aduk ini. Ya, ya. Ini sudah saya aduk. Ini jumlahnya kurang lebihnya ada, kalau kohe kambing pertama itu kohe kambing saya itu 1 dam truk. 1 dam truk. 1 dam truk itu kurang lebihnya 6,5 di 7 kubik. Kemudian yang sap kedua itu ada kohe ayam. Kohe ayam itu kurang lebihnya juga sama. Sama, perbandingannya sama perbandingannya ya. Kohe ayam dan kohe kambing sama. Satu-satu gitu ya. Satu-satu. Terus ketiga kalinya bahan itu ada blotong tebu. Apa yang dimaksud blotong tebu itu? Abunya penggodokan tebu. Itu. Ya, ya. Nah, itu juga 1 dam truk. Terus yang keempat itu ada abu sekam. Sekam. Ya. Abu sekamnya ini jumlahnya berapa ini? Abu sekamnya ini jumlahnya juga satu truk. Kurang lebihnya 7 di 8 kubik abu sekam. Nah, ini setiap saya kohe kambing saya sap pertama, kemudian saya semprot memakai M21. Kurang lebihnya satu dam truk itu saya memakai cuma 1 botol. 1 botol sudah cukup ya? Sudah cukup. Lah berarti kalau ini ada 5 sap, ini berarti saya membutuhkan 5 botol. Lah
Setelah itu saya aduk. Setelah saya aduk, terus paling atas sendiri juga saya semprot M21. Nah, kalau permentasian yang seperti ini aslinya itu salah. Fermentasian itu aslinya itu paling tinggi itu 80 cm. 80. Yang salah maksudnya ketinggiannya. Ketinggiannya, Oh, ya. Karena ini mungkin caranya. tempatnya ya. Lah, karena Tempatnya tempat saya agak itu sempit, sangat sempit, jadi jadi saya tidak ketinggian. memandang ini entah apa betul Ketinggiannya atau berapa. lah. Ya, Cuma ya. kalau ketinggiannya agak tinggi, semisal ini ada 1 meter, itu biasanya dapat digunakan pupuk organik seperti ini, alias gasnya hilang, itu kurang lebihnya ada 1 bulan 1 bulan. 1 bulan setengah. 1 bulan Tapi setengah kalau itu sudah siap digunakan. lah sudah siap Ya. digunakan. Tapi kalau di bawahnya 80 alias 50 cm, itu 2 minggu di 3 minggu, paling cepat-cepat digunakan 2 minggu, Sudah setidaknya 3 minggu Jadi sudah siap. ketinggian itu hanya pengaruh faktor anu ya. Lah, faktor Lama nanti lama. kalau tambah tinggi berarti tambah lama. Ini yang khusus untuk pertumbuhan. Ini. Lah, kalau sekarang membicarakan terkait yang untuk apa? Buah. Untuk pembuahan. Untuk pembuahan. Ini contohnya yang seperti ini. Oh, yang ini. Yang ini merah untuk ini ya. untuk buah. Kalau untuk buah itu cuma saya hilangkan kohe ayamnya. Kohe ayamnya. Kohe ayam itu karena kadar nitrogennya itu sangat tinggi sekali. Berarti bedanya cuma di kohe ayam itu ya? Di kohe ayam. Ini yang Terus saya pakai untuk kehidupan pertumbuhan sehari-hari saya. Ya. Saya juga memakai pupuk kimia tapi sangat minim sekali. Sangat minim sekali. Untuk selanjutnya Pak Bawi, ini siap. Bagaimana cara mengaplikasikan atau masukkan pupuk-pupuk ini ke dalam polybag? Itu nanti cara seperti apa atau dicampur apa lagi selain pupuk ini? Gini, saya terangkan sebentar. Ya. Nah, ini kalau untuk istilahnya itu penambahan media. Ya. Kalau saya begini, ini tidak mengganti loh ya. Kalau yang untuk penambahan media, kira-kira seginilah. Ini ditaruh di sini. Di atasnya langsung. Di atasnya langsung. Lah. Ini untuk penambahan media. Untuk penambahan media. Lalu kita gerojokkan. Disiram air. Disiram air. Itu sudah cukup ya untuk penambahan. Kalau sampean kepingin untuk pergantian polybag, ayo kita lihatkan ketika kita pergantian polybag terus pemberian pupuk organik. Ini banyak sekali ini. Media untuk media dasar untuk pergantian polybag. Lah, ini bahannya ya. Ini bahannya itu sekam sama tanah saja. Sekam sama tanah. Ya. Terus perbandingannya? Perbandingannya itu sekamnya 3 arko, tanahnya cuma 1 arko. Lah, itu tanahnya cuma 1 arko. Lah, saya mau menjelaskan pertanyaan sampean terkait tadi ketika perpindahan polybag kecil segini, ini ukurannya 25 kali 30 kali 30, ini terus diganti di polybag ini yang lebih besar lagi yang lebih besar, itu hasilnya. Nah, ini terus ini kok harus diganti, ini kenapa ini? Karena kalau diganti itu media baru, otomatis rumah baru, kenyamanan baru, pertumbuhan baru. Ya, biar pertumbuhannya lebih cepat gitu ya. Ya. Ini gimana ini? Ini saya kasih tahu caranya. Nah, pertama ini. Kemudian setelah ini langsung kita kasih. Ini hati-hati ya, sekam tadi dimasukkan sekam dan tanah, masukkan sini. Kurang lebih ini tingginya 1/4 ini ya. Nah, 1/4 dari polybag. Dari polybag kurang lebihnya. Ya. Terus ini yang mau kita ganti. Nggak amprok ya. Nah, nggak anu ya. Akarnya sangat banyak ini. Ini akarnya. Kelihatan sangat sehat. Ini akarnya. Kemudian setelah itu dimasukkan. Setelah dimasukkan, kita kasih yang media dasar ini. Biasa ditambahi nanti sekam sama tanahnya sekam itu sama ya. Tanah. Kurang lebihnya 2 apa itu? 2 sekop gitu ya. Sekop.
Nah, seperti ini. Ini nggak perlu dipadatkan itu ya? Ya, sebentar ini. Setelah ini kita padatkan. Ini. Nah, ini nanti kalau terkena oyot tidak apa-apa, tapi ya, jangan terlalu kasar-kasar. Nah, yang saya maksud pupuk organik tadi ini loh. Ini, nah, yang ini ya. Ini tadi yang untuk pertumbuhan. Nah, ini kita kasih 2 sekop. Oh, iya ya. Nih, 2. Nah, terus cukup ya 2 ya. Sudah cukup 2 itu. Terus kita tutup lagi dengan media. Ditambahi lagi yang seperti ini. Jadi yang paling atas tetap sekam ya, sekam dan tanah tadi. Ini kurang lebihnya ini beratnya sekitaran 5 kilo, 5 di 6 kilo. Termasuknya ringan ini. Ya, termasuk ringan. Nanti kalau ringan itu untuk pengiriman sangat mudah. Sangat mudah sekali. Nah, ini sudah jadi. Sudah jadi seperti ini ya. Ya, nanti kalau ini kan jaraknya sekitar 3 cm. Nanti semisal ini sudah mengeluarkan 4 kali pupus. 4 kali terubusan. Jauhnya sudah banyak gini ya. Ini tadi juga dikasih ini lagi. Ditambahi lagi yang paling atas. Oh, kenapa kok tidak dipenuhkan? Karena kegunaannya itu. Pertama, kegunaan itu. Dan juga untuk menampung air. Biar tidak tumpah. Oh iya. Seperti itu. Nanti cukup ini ya, ini disiram air gitu sudah cukup ya. Sudah cukup. Sangat mudah ini ternyata. Sangat mudah. Nah, ya. Ini kenapa ini kok tanamannya ini kok beda sekali ini? Ini kok agak kelihatannya kurang sehat gitu. Ini saya itu saya jajal kimia. Saya mencoba kimia. Coba yang pakai kimia. Ini yang pakai kimia seperti ini. Sama-sama besar. Sama-sama besar batangnya. Tingginya sama ya? Tingginya sama. Lah, ini saya kasih pupuk organik tadi. Organik yang ramuannya tadi ya. Ramuannya tadi. Kalau ini yang kimia. Ini terus-menerus itu kimia. Ternyata kalau kimia terus-menerus itu juga kayaknya kurang bagus. Karena mungkin itu diserap 1 minggu sudah habis. Gizinya sudah habis. Ini berarti apa, semakin lama itu semakin sering kimia itu? Kimia itu semakin lama semakin sering. Ini saya kasih 2 minggu sekali. 2 minggu sekali hasilnya seperti ini. Ini kalau saya mengasih pupuknya itu ukuran ini lah, jimpitannya 3 jari. 3 jimpitan itu 2 kali, 2 lubang. Kalau ini pupuk tadi, ini sekitaran hampir 2,5 bulan di 3 bulan belum saya kasih kimia tadi, organik tadi. Nih, ini contohnya cuma disiram saja ya. Cuma disiram saja. Nah, ini oyotnya ini lah. Akarnya sudah sampai naik gitu sampai naik lah ini. Nah, ini akarnya. Kelihatan sangat sehat, subur. Sangat sehat, subur ini akarnya. Banyak sekali lah ini, putih-putih ini. Lah ini. Terus kita lihat di daunnya saja sudah berbeda. Sudah kelihatan ya. Nah, tunas. Seger, pokoknya ada roda kehidupan terus-menerus. Ini bagus sekali. Kalau yang seperti ini, kayaknya mau stuck. Stuck itu alias tidak mau memunculkan tunas. Tidak mau memunculkan tunas baru. Kalau yang seperti ini. Daunnya juga. Nah, ini. Seperti ini contohnya itu. Ya, kelihatan sendiri ya perbedaannya. Kalau sampean menggunakan organik sama terus-menerus yang di kimia. Ya memang butuh kimia itu, tapi lebih baiknya itu sedikit sekali saja. Itu. Ya. Dan juga di perawatan itu kan untuk pupuk organik itu kan ringan di uang. Ringan di uang. Yang kita cari kan itu ringan di uang. Biayanya rendah gitu ya. Yang penting itu. Ya, seperti itu. Ya sudah Pak Bawi, ini saya kira sudah cukup atas ilmu yang diberikan. Saya mengucapkan terima kasih, dan ini juga terbukti bahwa penggunaan pupuk organik itu
sangat bagus untuk tanaman. Siap. Demikian Sobat Alas pembahasan tentang pembuatan pupuk organik. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut atau membutuhkan bibit, di sini juga tersedia dan silakan menghubungi nomor di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Isin aku kandhane. Wong kancane nganggo Pak Maksum kok kanca. Oh, kancane Maksum. Heeh. Tapi aku ora ning omahe